Selamat malam saudara dari Studio 1 TVRI Kalimantan Tengah. Saya menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program kami Dialog TVRI. Selama 1 jam ini kita akan berdiskusi, persoalannya adalah dasar negara, Pancasila versus globalisasi. Kita harapkan diskusi selama 1 jam ini bisa semakin menggugah semangat kebangsaan, semangat nasionalisme kita untuk kemudian tidak ikut ke dalam arus globalisasi yang tentunya ada nilai-nilai atau paham-paham yang kemudian bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip kita ataupun landasan dasar negara yakni Pancasila. Saya sudah hadir bersama 3 orang narasumber untuk bicara dari berbagai aspek. Di sebelah kiri saya perkenalkan dari FKUB Kalimantan Tengah, Forum Koordinasi Umat Beragama, Pak ya? Ya, Ketua PGPI juga. Baik, Bapak Pendeta PL Sinaga, Pendeta Dr. Andes PL Sinaga, lengkapnya MA/MTH. Selamat malam Pak Sinaga. Selamat malam. Baik, di samping beliau dari Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris FKPT, Pak ya, Ketua Studi dan Riset FKPT untuk Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, MSI. Selamat malam Pak Sabian. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari MUI Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah, Sekretaris Umum Sekum MUI Kalimantan Tengah, Bapak Syamsuri Yusuf. Selamat malam juga Pak. Selamat malam. Baik, pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami dalam topik perbincangan kami malam hari ini, kami mengundang Anda untuk bisa nanti mencatat dua line telepon kami di 0536 3234 156 atau di 3234 157. Baik, topik besarnya, Bapak narasumber, terima kasih sebelumnya sudah hadir. Pancasila versus globalisasi, gitu. Menarik gitu ya. Saya ingin tanya satu-satu dulu bergantian untuk mengawali pembuka jumpa kita pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana Pak Pendeta Sinaga melihat globalisasi saat ini? Iya. Memang kita perhatikan zaman-zaman ini sebenarnya semakin manusia itu semakin pintar, semakin mau semua bergaul, bahkan menguasai mungkin dari segi ekonomi, baik dari segi budaya dan sebagainya. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia ataupun kita masih masyarakat di Kalimantan Tengah ini, harusnya kita menyikapi hal-hal ini harus penting. Karena globalisasi ini akan membawa sesuatu hal yang mungkin berlainan dengan pikiran kita dan kebiasaan kita. Salah satu contoh, misalnya dengan adanya sekarang orang yaitu membawa ajaran-ajaran baru tentang keagamaan. Sudah itu kedua tentang perekonomian yang tentu berbeda dengan kita sekalian dan bisa untuk menekan kita, tenaga-tenaga kerja kita. Itulah globalisasi ini harus kita awasi, harus kita penting di dalamnya, berpikir bagus, sudah itu mengadakan pengajaran-pengajaran yang khusus. Dan nanti apabila mereka datang, tentu mereka membawa ilmunya sendiri. Dan makanya kemarin kita ada diskusi supaya mereka itu harus diajar juga bahasa Indonesia, supaya kita itu dapat mengerti apa maksud mereka. Karena banyak kita belum mengerti bahasa-bahasa mereka, bahasa asingnya. Untuk itu perlu diseleksi. Pemerintah perlu menyeleksi hal itu. Di dalam hal nanti globalisasi ini akan terjadi nanti campur baurnya, baik pengajaran, baik juga keagamaan. Buktinya salah satu contoh sekarang ada yaitu agama yang mengatasnamakan bahwa dia Mesias yang baru. Itu kan pengaruh dari globalisasi juga, yaitu mereka menamakan dirinya Mesias. Kedua, mencampur baurkan ajaran daripada agama itu sendiri. Mereka mengambil dari Islam, mereka mengambil dari Injil, mereka mengambil dari hukum-hukum yaitu Israel sana. Jadi saya kira adalah merupakan sesuatu yang harus kita awasi dan kita jaga. Untuk melawan hal seperti ini sebenarnya para kiai-kiai dan pendeta-pendeta perlu harus menyampaikan dan berpengetahuan tentang hal itu. Apalagi kita ini, yaitu kita menganut satu di Kalimantan Tengah ini, Huma Betang ini, jangan disalahartikan Huma Betang itu, sehingga bebas semuanya. Bukan begitu sebenarnya, tapi juga kependudukan perlu harus menyeleksi kehadiran-kehadiran orang yang baru di sini. Itu saya kira, itu perlu harus mendapat perhatian daripada pemerintah dan masyarakat kita dan tokoh-tokoh agama pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sinaga. Pak Sabian Utsman, Pak Pendeta Sinaga menyampaikan globalisasi perlu diwaspadai, terlebih datang dengan paham-paham baru di luar kebiasaan, sehingga kemudian ada ajaran-ajaran agama yang kemudian menyimpang di luar agama yang diakui resmi di tanah air ini. Anda melihat globalisasi saat ini seperti apa, Pak? Oh iya, terima kasih.
Saya melihat justru suka tidak suka globalisasi itu Pasti tidak. pasti ya. Kita tidak suka, kita tertindas. Oke. Ya. Oleh karena itu kewaspadaan kita itu bukan hanya sekedar waspada begitu saja. Jadi waspada itu bisa memprediksi gitu, kemungkinan-kemungkinan jauh ke depan. Ya. Kemudian dari globalisasi itu justru ada korelasi yang signifikan dengan glokalisasi. Ya, bukan hanya sekitar Indonesia, tetapi juga khusus Palangkaraya. Sekarang kan kita sedang menangani kasus-kasus tentang ex Gapatar. Itu pun sebagai dampak dari globalisasi. Sehingga kita tidak berpikir seperti dulu bahwa orang itu begitu susahnya pergi ke suatu tempat. Sekarang lintas provinsi, lintas negara, bahkan lintas agama. Coba bayangkan kata Pak Pendeta tadi. Mereka gampang saja mau masuk agama ini, pindah agama lain dan seterusnya. Bahkan deteksi awal kami, pendatang-pendatang, ada sekelompok komunitas itu untuk sementara, ini dalam proses pendeteksian ya, itu seperti tidak beragama saja. KTP-nya Islam, ada Nasrani, ada Hindu. Kalau Islam kan tentu ada ukuran-ukurannya, sholat, ada ajaran-ajaran yang harus Nasrani pergi ke gereja. gereja dan seterusnya. Itu sederhana saja. Nah, lalu kemudian kalau kita benturkan, kalau kita hubungkan dengan ideologi negara kita, sila pertama sudah cacat itu. Sila berketuhanan itu. Iya. Jadi kalau memang mau memproses, apakah diproses hukum, itu saya pikir sudah cukup alasan untuk memproses mereka. Ya, karena sila pertama sudah cacat dalam bentuk aplikatifnya gitu. Walaupun di KTP-nya ada. Tapi kan secara aplikatifnya mereka tidak melakukan itu. Ya, katakanlah mungkin melalui pembinaan dan lain-lain. Tetapi kalau kita bentuk semacam identifikasi stadium 1, 2, dan 3, bagi yang memang itu kan ada otaknya pasti itu. Pasti ada otaknya. Jadi stadium yang tinggi itu jangan terlalu dimanja juga. Tegas aja negara ini harus hadir di situ, bukan hanya mengidentifikasi, kapan perlu diberi sanksi kalau sudah memang mengkhawatirkan. Ya, bukti-bukti yang cukup diproses kemudian terbukti, disanksi saja. Nah, kemudian ada stadium yang ikut-ikutan dan lain-lain, itu kan pembinaan. Sehingga saya pikir tidak usah terlalu tegang kita menghadapi ini, kita bangun kebersamaan antar golongan, antar institusi, ya, bersama-sama, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pendeta, ulama dan lain-lain, bersama-sama saya pikir ya insya Allah akan bisa teratasi. Karena sekarang kan seluruh kabupaten kota ini ada semua yang kita tangani sekarang. Kami juga ada beberapa waktu yang lalu ketemu dengan BNPT Pusat, kemudian DPD RI juga sepakat itu untuk menangani itu. Jadi tinggal sekarang ya kita berproses, ya, pertemuan demi pertemuan, tinggal nanti bentuknya seperti apa sambil ada pembinaan. Pembinaan kepada mereka yang ikut-ikutan kepada paham itu, lalu kemudian kepada otaknya itu langsung saja diberikan tindakan tegas gitu ya, pemikirnya gitu ya, pemimpinnya, leadernya. Lalu kemudian saya bukan tidak sepakat. Kalau berpikir itu sempit bahwa itu harus dipindahkan di suatu tempat ke tempat yang lain, itu saya pikir hanya memindahkan masalah saja. Dan negara Republik Indonesia ini kan tetap mempunyai hak asasi manusia bahwa seseorang itu berhak untuk tinggal di tempatnya. Betul. Sementara di tempat asal itu mereka sudah eksis, katakan begitu, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Itu memindahkan masalah saja, dan itu jangan sampai menjadi masalah nasional, tragedi nasional gitu. Sehingga saya sangat sepakat kehadiran negara di sini. Kemarin juga dari pusat itu mereka kita binalah, karena mereka itu adalah saudara kita sendiri. Masalah perubahan mungkin pemahaman dan lain-lain, mari kita bina bersama. Untuk tetapi kalau diluruskan, Pak, ya. Ya, tapi kalau mereka yang otaknya itu perlu diambil tindakan tegas. Oke. Ya. Baik. Tapi kita tidak usah terlalu heboh menghadapi persoalan ini, begitu, Pak, ya. Memang ini kan dampak daripada globalisasi. Betul. Yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi. Kalau kita tidak ikut begitu, tertinggal sendiri, kita Pak, ya. tertindas. Ya.
pilih menindas atau pilih tertindas Oke. gitu. Tapi jangan juga lah, itu kan konfrontatif kalau menindas. Baik. Tapi sudah ada upaya melalui Ya, ya. pemerintah terhadap paham-paham yang Ya, muncul ya. yang dirasa mengganggu stabilitas. Maksud itu saya tadi. begini, mengatasi itu juga tetap di koridor ideologi Pancasila yang humanistik gitu, Ya, ya. yang berperi kemanusiaan. Baik. Ya, Oke. saya kira begitu yang Baik. lebih tepat. Terima kasih Pak Sabian. Pak Syamsuri, bagaimana menurut kacamata Anda globalisasi saat ini? Ya, Apa punya pendapat yang sama atau ada sedikit ya, pemikiran? Majelis Ulama Indonesia tentu pandangannya Islam, Quran hadis, ijma qiyas yang juga bersumber pada Al-Quran dan hadis. Posisi manusia adalah makhluk yang diciptakan. Jadi makhluk. Kemudian tentu ada yang menciptakan, yang namanya khalik. Dalam pandangan matematika istilah itu ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Manusia harus memiliki daya tahan rohani, daya tahan jasmani. Nah, dalam konteks ini rohani harus memiliki komitmen yang tahan. Artinya dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam era globalisasi yang mau tidak mau, suka tidak suka, kata Dr. Sabian, kata Dr. Pendeta tadi, bahwa kita harus menyongsong, mengikuti dan memasukinya. Tetapi yang paling penting adalah harus memiliki daya tahan yang handal, yang kuat. Apapun pengaruhnya, itu akan dapat dilalui dengan baik. Ya tentu saja doktrin internalnya adalah masing-masing pemeluk agama harus melakukan bagaimana agar pengayaan terhadap daya tahan tadi, khususnya daya tahan rohani. Tetapi daya tahan rohani juga itu kadang-kadang dipengaruhi oleh daya tahan jasmani. Persoalan ekonomi, politik dan sebagainya menyebabkan pelonggaran tidak kokoh lagi. Sehingga begitu terpaan globalisasi yang memang dahsyat sekali akan mudah. Khususnya tentang agama, tentang pemahaman ideologi. Tadi dikatakan ada bahasa lain yang saat ini yang terjadi, kita sudah bisa menyebutnya, memakluminya, bahwa saking ini menggabungkan sinkretisme agama. Jadi paham-paham dari berbagai Iya, terutama agama Ibu Islam, itu ya comot Nasrani gitu dan ya. Yahudi. Saya sebut sebagaimana dalam fatwa MUI, aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang Ahmad Musaddiq tahun 2007 MUI sudah memfatwakan. Dia doktrin internalnya itu dengan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna masih maut Rasulullah. Tiga agama. tiga agama. Yang akhirnya the final goalnya adalah ateisme. Ateis. Wah, ini bahaya sekali. Kalau sudah daya tahan jasmani dirongrong, itu akan mengganggu suasana daya tahan jasmani. Inilah yang perlu kita antisipasi, yang walaupun santai, tetapi harus terorganisir, terarah, dan terprogram. Harus dituntaskan hal seperti ini. Kalau tidak, ini akan menjadi bom waktu. Kalau tidak tangani secara dini, bahaya. Bukankah ke depan itu, apalagi anak cucu kita, wah, bukan main. Jadi ini persoalan luar biasa juga. Walaupun demikian, masalah kita tidak boleh lari dari masalah. Tangkap masalahnya, selesaikan masalahnya. Baik. Demikian pandangan Kalau kami. gitu apa yang MUI Kalimantan Tengah sudah lakukan berkaitan dengan paham-paham ini sudah muncul di wilayah Kalimantan Tengah, Pak? Ya, kita berulang kali, karena ini realita memang mayoritas Muslim. Ini pekerjaan besar bagi Majelis Ulama Indonesia yang merupakan alamat Islam di Indonesia itu adalah Majelis Ulama, sebagaimana Kiai Hasan Basri mengatakan waktu itu, di dalamnya berbagai ormas Islam. Ya tentu memantapkan konsolidasi, kemudian memantapkan pembinaan umat yang tentu berpikirannya adalah inilah Indonesia, Islam di Indonesia. Jadi sekali lagi, Islam di Indonesia, bukan Islam di negara lain. Ini penting, tanda kutip. Oke, tapi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan Pak ya bersinergi dengan MUI Pusat. Pak Sinaga, tadi Anda menyampaikan ada peran para pemuka agama. FKUB seperti apa merangkulnya Pak hingga ke wilayah? Iya. Terima kasih. Memang menyikapi ini globalisasi ini ada beberapa hal yang perlu harus dipikirkan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa MUI misalnya ya kiai, pendeta seperti yang Bapak bilang tadi, dokter kita ini supaya bisa lebih berrumbuk bergabung untuk membicarakan hal seperti itu. Bukan hanya Gavatar yang menjadi persoalan sekarang, masalah ekonomi juga persoalan. Dan kedua, adanya sekarang Amerika memproklamirkan
LSD apa namanya itu, yang gender dan sebagainya. LGBT, Pak. Ya, ya. Jadi ada penyimpangan ini nampaknya, Penyimpangan, penyimpangan moral, penyimpangan ini. Jadi sebenarnya itu kalau saya membaca, kan saya sebagai seorang pendeta, kalau saya membaca di Injil sebenarnya hal itu sudah harus terjadi, tapi kita waspadai karena Amerika memproklamirkan kepada 20 negara yang sudah menerima. Coba anehnya yang menerima itu juga adalah yang kebanyakan Kristen-Kristennya loh. Ya, Negara-negara coba yang banyak bayangkanlah, Kristen, berarti laki-laki bisa kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini juga satu dari pengaruh itu tadi. Pengaruh globalisasi tadi. Jadi kedua adalah itu merupakan sesuatu kutukan sebenarnya. Jadi kita ini supaya jangan terkutuk, jangan diterima itu hal itu seperti itu globalisasi tadi. Cobalah bagaimana lah, karena saya membaca satu YouTube ya, bahwa di Amerika ada di penjara kawin laki-laki mau laki-laki, tetapi apa namanya pendetanya disuruh untuk memberkati, dia tidak mau, tetapi dia ditangkap polisi dan dimasukkan penjara 1,5 tahun. Coba betapa dahsyatnya kalau hal itu boleh terjadi di Indonesia. Makanya saya sebagai hamba Tuhan dan pendeta menolak sepenuhnya hal seperti itu. Kalau ada permintaan seperti itu ya Pak Pendeta ya. Dan untuk itu menanggulanginya, saya selalu khotbah karena saya juga adalah ketua PGPI. Saya sudah biasa khotbah mengatakan itu, akhir zaman ini akan terjadi dan ada orang yang akan menampakkan Mesias. Nanti boleh dibaca kalau saudara orang Kristen yang mendengar, baca Roma 2, Roma 1, Roma 2 lah. Hal itu akan terjadi seperti Sodom dan Gomora akan kembali seperti itu. Makanya kita berhak dan jangan menerima. Makanya saya minta tadi kepada para ulama, kawan-kawan saya ini, ya, kepada Pak Ano, akademisi ini, supaya semuanya itu boleh sejalan kita semua untuk menolak hal-hal seperti itu. Memang apabila kita menolak globalisasi, kemungkinan ekonomi kita akan terjebak ya, terpenyetlah katakanlah begitu. Ya, tetapi hal keagamaan perlu kita jaga, ya, supaya hal-hal seperti itu tidak akan masuk ke sini. Coba sekali lagi, Gavatar itu mau membuat negara di dalam negara ini dengan mengadopsi teologi-teologi lain, coba yang bertentangan juga dengan bangsa kita. Betul, kita adalah negara Pancasila, kerakyatan ya, yang dipimpin oleh hikmat dan juga itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kalau manusia begini harus kita jaga juga, ya. Dan saya sependapat apabila itu dibina, tidak usah dikasih pulanglah ke sana, habisin uang negara itu. Tidak usah dipindahin Pak ya, biar tidak usah, di sinilah dibina, tetapi diawasi oleh intelijen-intelijen kita kan bisa. Kalau dia membuat satu onar, ya tangkap dong. Masukkan ke penjara karena bertentangan dengan hukum kita. Tegas saja tindakannya Pak. Tegas, harus tegas itu. Jangan dikasih. Walaupun Amerika yang memproklamirkan, si Obama itu, ya, saya bukan benci Amerika, masyarakatnya, tapi benci kepada perkataan si Obama yang memproklamirkan hal itu dan mengiklankan supaya diterima itu. Kawin laki-laki dengan kawin sejenis, Pak ya. Perempuan dengan perempuan dan bisa mengadopsi loh dan dibayar gajinya. Cobalah bayangkan itu betapa dunia ini sebentar lagi Pak. Makanya kita akan menghambat sedikit Pak. Negara adidaya mendukung begitu Pak ya. Ya. MUI sendiri melihat seperti apa Pak penyimpangan seperti ini Pak? Jadi luar biasa ya. Kita di MUI hampir setiap minggu persoalan-persoalan bukan saja tadi tentang Gavatar yang awalnya dari Al-Qaeda Islamiyah, kemudian komunitas Milah Abraham, kemudian Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, kemudian negara ketuhanan semesta alam dan sebagainya, Itamim Purpose dan sebagainya. Tapi ini doktrinnya adalah bahwa itu yang saya katakan di awal tadi, ini jangan-jangan arahnya kan ke ateis ya. Sehingga tidak bertuhan. Apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Sabi ya, karena Pancasila adalah sudah the final. Ini ketuhanan yang Maha Esa sudah itu. Nah, jadi kalau saya maaf itu terlalu ekstrim pikiran saya. Kan ada ide menghilangkan kolom di KTP itu. Jangan-jangan berkorelasi gitu. Tapi kan itu ngeri sedap juga itu kan kebijakan negara. Tapi kok ada wacana begitu kan? Berarti menjadi keprihatinan juga Pak ya ketika kolom agama di identitas diri KTP dihilangkan dihapus, gitu ya. Iya, itu sebenarnya terlalu tinggi ya. Tapi ya saya bebas saja bercuriga seperti itu karena kewaspadaan kita kan.
Dan kemarin juga ketika Betul juga. saya ketemu dengan Pak Saud Usman, kan kepala BNPT itu setingkat dengan menteri. Saya menyambung dari Pak Dr. Samsuri dengan dokter ini kan bahwa ini kan Islam Indonesia, tapi saya pikir ini agama di Indonesia. Kemudian agama di Kalimantan Tengah, ya kan lebih kerucut lagi. Di tempat yang sama dengan kita kemarin juga berdialog di sini, saya mengeluarkan konsep hasupa hasundau hapakat. Ya. Lalu saya pikir ada korelasinya dengan apa yang kita rembuk ini kan. Beberapa waktu lalu kita kumpul-kumpul bersepakat sehingga bisa mengontrol gitu. Mengontrol bukan kita ini santai-santai, tapi harus tegas gitu. Harus tegas. Dan itu jangan juga pincang. Kalau kita berdasarkan kepada dasar normatif 15/2003, itu kan undang-undang yang berasal dari Perpu kan, yang tidak sempat dibahas lalu diundangkan. Itu perlu juga kita revisi juga, karena itu hanya retributif ya, yang pelaku bukan korban. Nah, jadi undang-undang juga harus mewakili yang korban juga. Nah, sehingga pelan-pelan kita memperbaiki itu. Kemudian kita di Kalimantan Tengah mungkin dengan konsep kelokalan kita itu bisa dipakai. Kenapa tidak begitu? Sangat-sangat harmonis. Saya ingat kembali ketika kita ngomong di sini kemarin ya. Saya pikir hasundau hapakat gitu loh. Bersama bertemu lalu kemudian bersepakat. Lalu kan tidak ada ruang hampa begitu. Gerak-geriknya kita lihat terus kan, binnya jalan, kan pendeta jalan, ulamanya jalan, akademisi jalan, melakukan penelitian dan lain. Saya pikir ya itu format yang mungkin sangat tepat, sehingga kalau ke depan dalam teori prediksi semakin kecil. Ya, jangan pula kita jangan gapatar saja. Sebenarnya di Irian Jaya ada namanya OPM. Itu juga kalau kita telusuri dia membentuk beberapa perwakilan di beberapa negara, itu apa maksudnya begitu kan? Pak, kalau gitu Pak, kalau kita melihat sekarang organisasi yang kemudian pahamnya berbeda dengan kita di Kalimantan Tengah ini, kemudian kasusnya nasional lalu kemudian ada di daerah. Kalau di Papua ada OPM, ada nggak melalui FKPT ini kecenderungan memang organisasi ini kelokalan ada, tapi kemudian sepertinya menyimpang ajarannya. Nah, melalui riset ada nggak Pak? Saya melihat, kebetulan saya ketua risetnya, tapi belum sampai ke sana. Tapi prediksinya seperti ini, bukan menuduh bahwa mendirikan negara di dalam negara, cuma kecenderungannya seperti itu. Ada gitu ya? Ya kan? Cirinya apa? Bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu sudah alat ukurnya. Kan ideologi Pancasila kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mau ideologi yang mana gitu kan? Yang mau diikuti ya. Okay. Ini kecurigaan saja, dan itu sangat ngeri. Itu anak cucu kita seperti apa gitu kan? Dan sampai ketidakpuasan terhadap pemerintahan gitu loh. Ya boleh jadi. Coba kita melihat paham-paham yang mungkin radikalisme di beberapa negara itu. Dia beranggapan bahwa kalau mengurus negara ini, kebijakan negara ini salah, maka negara itu akan mundur ribuan tahun. Sehingga anak mujaan yang bergerak untuk merubah dengan cara yang radikal. Baik, kita coba angkat penelpon dulu ya Bapak-bapak, ada yang ingin bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Selamat malam. Halo di 3234156, 3234157, diskusi kita mengenai kekhawatiran kita kalau kita tidak bersama menjaga nilai-nilai Pancasila, terlebih 5 silanya sudah harus bersama kita amalkan gitu. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Saya di Jalan Kecil Palangkaraya. Oke, Bapak. Dari Gat Junaidi. Baik, Pak Gat Junaidi. Silahkan Pak, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, terima kasih Mbak. Saya ingin menanggapi dari apa yang dibahas atau dibicarakan oleh bapak-bapak yang bertiga itu. Saya kenal dengan Bapak Pendeta Sinaga itu. Apa yang dia bilang tadi, ada satu kata yang mengenai gapatar. Gapatar itu sudah ada programnya Pak. Ada, saya dapat. Pertama dia mengadakan perkebunan dan peternakan. Yang kedua dia mengadakan pelatihan. Pelatihan itu di situ ada kegiatan pencak silat, kegiatan bela diri. Yang ketiga itu dalam dokumennya merakit bom. Itu ada. Jadi Bapak sudah dapat konsep-konsepnya. Ada senjata. Senjataan itu entah dari mana dia dapat, itu pasti ada itu.
Yang keempat itu baru mengadakan penyerangan. Maka kami dari Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah itu sangat-sangat menolak. Tidak ada lagi cara-cara yang lain. Karena apa? Lebih baik sekali nanti pemerintah yang mendaftarkan kembali, ada pendaftaran pemerintah, masuklah dia ke transmigrasi misalnya. Kalau kita bina di sini ya tetap saja, karena program kita sudah kelihatan, sudah tahu. Sekarang kami sudah ada dapat itu dokumen-dokumennya. Dan itu juga bukti-bukti yang di bekas di pondok-pondoknya itu ada di kilometer 16 itu. Dan Cilik Ribut ada didapat oleh teman-teman kita. Oke Pak, itu aja ya. Itu saja Pak. Iya. Terima kasih informasinya Luar biasa, Pak Yunaidi ya. Deket loh, kilometer 16. Iya, Serius. iya. Berarti konkret itu sudah. Begitu mendaftarkan organisasi ini ke pemerintah, mungkin konsepnya menarik Pak ya. Perkebunan, peternakan. Iya, Poin iya, ketiga iya, merakit iya, bom dan kemudian iya. melakukan penyerangan. Komentarnya Iya. Bapak Sabian? Kalau menurut saya itu kan perlu juga kita selidiki dengan seksama ya. Data-data, dokumen-dokumen yang ada itu hati-hati ya, karena itu masalah negara. Apalagi ada dokumen yang mengatakan perakitan bom dan lain-lain. Bahkan ya dalam anggaran rumah tangganya kalau tercantum bahwa dia ada bidang ketahanan keamanan, berarti mengambil kewenangan negara sudah itu. Hankam ya. Iya. Nah, kalau kita cocokkan dengan data yang kata Bapak Pak yang Junaidi tadi itu klop. Ya, tapi kita jangan juga menjustifikasi sebelum itu betul-betul bisa juga data itu kita validasi. Ya. Dan itu kan belum diledakkan juga. Nah, kalau itu memang betul, berarti siapa yang otaknya? Itu yang kita kejar. Mungkin ada sekian puluh atau beberapa orang. Kalau ini ada seluruh Indonesia, kan kemarin di kota itu ada 360-an. Itu dari 14 provinsi asal. Dari Ya. 14 daerah berbeda datang iya, ke... Iya. Nah, kami kan beberapa kali membina di situ. Artinya ya kita sebagai warga negara yang baik kan, mereka juga sama haknya, sama-sama membina. Tetapi kan kalau dibina tidak mau kan, ya kita harus tegas. Karena negara itu harus hadir di sana melindungi sifatnya publik ya. Misalkan satu yang membuat onar, satu ini kan harus diproses hukum secara tegas. Jangan sampai merugikan kepada yang banyak. Sekira seperti itu sehingga negara hadir sesuai kewenangannya, sesuai buktinya, ya, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jangan pula negara itu justru membuat kekerasan. Baik. Ya. Baik. Ada upaya pendampingan Pak dari FKUB mengingat para pemuka agama yang ada di sini? Saya kira begini, kalau saya berpendapat kalau memang sudah ada dokumen seperti itu, kita harus bekerja sama semua dengan kaum adat yang ada seperti yang dibilang Bapak tadi. Pak LMDDKT kan? LMDKT tadi, untuk menjaga daerah ini dong. Daerah ini di mana kita ada harus kita jaga supaya jangan terjadi kucar-kacir seperti yang diharapkan mereka. Menjaganya ialah saya minta sebenarnya saya sarankan akademisi bahkan juga MUI kita boleh duduk bersama dengan tadi para yaitu tokoh adat tadi. Tokoh adat itu Pak, untuk kita boleh menjaga. Baik. Saya baru tahu tadi bahwa itu ada dokumennya. Ada dokumennya. Memang dahsyat itu Pak. Dan memang ada di kilometer lebih dari 16. PKI itu. Baik. Oke. Ya, silakan. Kita coba sapa penelpon lagi Pak ya. Selamat malam. Halo. Halo, Bu. Selamat malam Bapak. Silakan Pak. Halo. Dengan siapa Bapak di mana? Sudah bisa saya dengar sore. Ini dari Kabupaten Berutu Timur, Bu. Terima kasih. Tamu yang layang Pak. Ampah. Dari Bapak Fitman. Oke, baik. Ampah. Ampah ya. Iya. Apa yang Bapak suarakan Pak? Gini, saya mungkin menambahkan apa yang dikatakan oleh Bapak-Bapak sekalian. Khususnya Bapak Sebastian Pak ya. Tadi saya tertarik bahwa kata harus tegas. Jadi pemerintah itu harus melihat apa kemauan mereka, apa tujuan mereka, sehingga mereka bisa melakukan hal seperti itu. Kita mengetahui bahwa agama kita di Indonesia kan 6. sudah jelas Ya. di Pancasila sudah kan. Ya. Nah, ini kalau menurut saya Pak, mungkin
ketidakpuasan dengan pemerintah mungkin kali gitu. Sampai mereka itu ya artinya mendirikan sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Memang kita sudah tahu itu bertentangan dengan ideologi Pancasila kita. Nah, mungkin pemerintah sekali lagi harus tegas gitu. Apa yang bisa dinyatakan pada mereka itu. Mungkin gitu aja, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Fitman sudah bergabung dari Ampah Barito Timur. Saya ke Pak Samsuri dulu sebelum saya nanti minta komentar Pak Sabian. Bagaimana menjaga agar daya tahan rohani kita ini kuat gitu Pak. Jadi nggak mudah terprovokasi gitu. Saya petik ke belakang bahwa tadi disebut tentang Gavatar di samping radikal yang lain ya. Radikalis. Ya, fatwa MUI 2007 kemudian dimantapkan lah. Tambahkan lagi khusus tentang Gavatar tanggal 3 Februari 2016. 2016. Kalimat yang pendeknya adalah Gavatar atau pokoknya doktrinnya ya. Kalau organisasi silahkan berubah atau bubar, tapi doktrinnya doktrin tentang hal itu adalah sesat dan menyesatkan. Sesat dan Coba sesat dan menyesatkan orang lain. Begitu kan? Nah, lalu bagaimana? Ya tentu apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta, apa dikatakan oleh Pak Dr. Sabian tadi. Ya caranya adalah kita harus membina dalam batas-batas yang ini. Ya kalau bisa tidak, dibina. ya yang bisa dibina. Kalau tidak Ya, kalau tidak iya. dibinasakan. Kan ini sudah masuk wilayah, Baik. sudah apa namanya, sudah Pancasila di Undang-undang sila negara. pertama saja. Jadi sekali lagi tegas. Nah, Majelis Ulama sudah tegas mengatakan sesat dan menyesatkan. Jadi versi Majelis Ulama sudah. Oleh karena itu diserahkan kepada pemerintah. Saya berulang kali di pertemuan-pertemuan Pak Dr. Sabian juga hadir. Majelis Ulama topoksinya, ranahnya adalah menyatakan tentang paham tersebut. menyatakan ini sesat. Ini sesat dan menyesatkan. Eksekusinya lebih kepada Ya, tindakan diserahkan pemerintah ya. kepada pemerintah. Baik. Yang tentu adalah kita ingin bahwa negeri kita, wilayah kita kan damai, aman dan sebagainya. Nah, karena itulah negara hadir. Tetapi kalau sudah memang keluar dari perundang-undangan yang ada, ya sudahlah, kita harus. Jadi sekali lagi ketegasan itu memang ada stadium-stadiumnya, tapi sekali lagi kita harus hadir dan selalu hadir. Iya. Oke, ketegasannya seperti apa tuh Pak Sabian? Yang idealnya. Saya kira begini ya, kadang-kadang kita itu tidak seimbang. Yang kita urus Gavatar dan Gavatar. Tetapi ada stimulus, ada respon gitu. Seperti Kalimantan Barat, bakar-membakar itu apa tidak termasuk kekerasan? Itu bukan Gavatar yang membakar. Nah, ini kehadiran negara itu harus bukan saja Gavatarnya, tapi efek-efeknya ini juga, sehingga yang bertindak membakar, melakukan memberikan sanksi dan lain, itu kewenangan negara. Nah, jangan sampai juga di daerah Kalimantan Tengah seperti itu, sehingga antara ex Gavatar dengan masyarakat ini kita jaga gitu loh. Kita jaga. Kan jangan juga kan seperti Kalimantan Barat. Membakar itu kan itu Efek kekerasan. itu tadi Pak ya. Kekerasan juga itu. Sehingga varian ini dengan varian yang ini negara itu hadir seimbang. Sehingga tidak ada homo homini lupus itu kan yang keras memakan yang lemah dan seterusnya itu. Baik. Tidak seperti. Jadi ketegasan yang dimaksud tadi. Yang diinginkan. Ya, saya pikir begini tegasnya itu apabila ada bukti awal yang cukup, kalau tidak kalau ada fasilitasnya kenapa tidak diseret saja ke pengadilan? Sanksi hukum Pak ya? Iya. Sanksi Jalur hukum hukum. saja, Jalur jalur hukum. hukum saja. Jalur hukum. Jadi jangan kita Jangan kemudian akhirnya bertambah lagi yang wacana-wacana terus. Oh, oke, baik. Kan ada pembuktiannya di lapangan. Nanti terungkap lagi yang katanya Bapak yang tadi itu ada Pak rencana Junaidi? bikin Dokumen. bom. Pak Junaidi dokumen-dokumennya Iya, tadi Pak ya. itu nanti Kumpulkan saja terungkap. bukti-buktinya. Dan itu saya himbau kepada Pak Junaidi, Pak Junaidi. kepada yang menemukan ini tolong apa namanya Sebarkan juga. pelihara bukti-bukti itu. Simpan. Oke, baik, Ya. baik. Saya kira itu ya saran Jalur saya sehingga hukum, Pak, kita ya. masyarakat juga berperan Dan untuk aman menjadi- juga. Ya, ya. Oke, baik. Ada lagi penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita sapa dulu. Selamat malam. Selamat malam. Iya Bapak, dengan siapa Bapak di mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, kami dari Rusman Sampit. Oh, dari Kota Waringin Timur. Terima kasih sudah bergabung. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Kami sebagai warga bangsa Kalimantan Tengah menyikapi berkaitan dengan
situasi kita sekarang ini sebagaimana tajuk yang ada di TVRI Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut kami masyarakat bawah ini, mana yang domainnya pemerintah laksanakan kaitan dengan Gavatar itu, mana yang domainnya para ulama, para pemimpin agama yang lakukan. Nah, kalau lama-lama itu dibiarkan terus, itu nanti membias kepada hal-hal lain. Kita ingin Kalimantan Tengah kan ingin aman, damai, dan segala macamnya. Tapi kalau sifat pembiaran terus lamban gerakannya, ya itu nanti bisa membuat segala akses yang tidak baik. Oke. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan nampaknya kita sekarang menghadapi banyak persoalan, sebagaimana globalisasi yang sudah mendunia gitu, termasuk juga masyarakat Kalimantan Tengah, bahkan sampai ke daerah-daerah Dayak di pedalaman sana juga sudah mendunia. Nah, ini dampaknya sangat besar. Jadi kalau berkaitan dengan pembinaan untuk masyarakat ke depan itu, ya kita harus saling kerjasama. Ya, kerjasama dalam artian pemerintah dengan para pemimpin-pemimpin pemuka agama. Baik. Kemudian juga masalah pendidikan kebangsaan, pendidikan keagamaan, moral. Ini persoalannya sangat komplit, Bapak-bapak. Bayangkan. Singkat saja mungkin Pak Rusman. Apa namanya itu yang sama laki-laki kawin sama laki-laki. Gay, Pak. Perempuan bisa kawin sama perempuan. Lesbian. Belum lagi narkoba. Narkoba Belum itu lagi sudah sampai ke narkoba. desa-desa, Bapak-bapak. Sudah sampai ke desa narkoba. Lalu itu ada orang yang jual. Alasan apa? Itu cari uang. Ekonomi, Pak ya. Juga Faktor ada ekonomi. orang-orang tertentu, orang-orang Baik. yang berpangkat melindungi. Bahkan mereka sendiri yang mengerjakannya. Baik. Cukup, Nah, Pak? sekarang kalau misalnya kita, mohon maaf ini, Ya, baik. Terima kasih Pak Rusman. Nampaknya kami tapi kami sudah bisa menangkap apa yang Bapak suarakan karena sudah ada menunggu satu penelpon di belakang Pak Rusman dari Sampit Kota Waringin Timur. Selamat malam. Halo. Silakan di 3234156, 3234157 kalau bisa dengar suara saya. Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, selamat malam. Halo. Malam Pak. Ini juga perhatiannya. Silakan Bapak, sudah bisa dengar suara saya? Halo. Selamat malam Bapak. Dengan Pak Puji dari Kota Waringin Timur lagi. Halo. Halo Bapak, suaranya sudah bisa saya dengar. Bapak silakan sampaikan apa yang Bapak. Halo. Halo Bapak. Halo. Silakan Pak. Ya. Silakan Bapak, apa yang di Bisa Mbak ya. Eh, Ini Mbak, kita bicara Pancasila dan globalisasi. Oke. Pancasila merupakan dasar negara. Mm-mm. Itu yang dibangun oleh pendiri bangsa ini. Tapi implementasinya saat sekarang ini banyak pejabat negara juga yang mengingkari nilai-nilai keadilan, nilai-nilai yang ada di dasar negara. Ini semua muncul gerakan-gerakan radikal seperti Gavatar. Orang tidak percaya dengan adanya negara ini akibat ketidakadilan. Jadi kalau orang sekarang melakukan kekerasan, ikut pergi ke Timur Tengah perang, di Indonesia itu merasa sudah tidak nyaman, tidak percaya dengan para pemimpinnya. Sekarang sudah sangat terasa ya Mbak ya, artinya kesenjangan sosial terjadi di mana-mana. Kemiskinan terus makin bertambah. Akibat sulitnya orang mendapatkan lapangan pekerjaan, mendapatkan kesejahteraan dari negara. Belum lagi kesenjangan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu. Jadi kalau sekarang orang merakit bom, kalau saya nggak khawatir orang merakit bom. Yang kita khawatirkan bom waktu akibat kesenjangan sosial. Baik. Itu yang saya khawatirkan, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung dua penelpon kita dari Kota Waringin Timur. Semuanya punya pemikiran dan juga kekhawatiran tersendiri. Mungkin bisa dikomentari dari Pak Rusman tadi. Jadi pemuka agamanya jangan lamban begitu Pak untuk kemudian bisa benar itu. Makanya tadi saya sarankan kepada Pak Mui ini
supaya kita bekerja sama mengawasi mereka. Sungguh pemerintah boleh datang, tetapi kita juga harus bergerak untuk mengawasinya supaya jangan sempat mereka bergerak. Kalau benar dokumen oleh Pak Junedi tadi, maka itu adalah sesuatu yang sangat bahaya sekali. Kedua, tadi mereka, yaitu saya kira bukan agama lagi yang mau ditegakkan, mencampur baur berarti ateis, bukan? Nah, di bangsa kita ini ateis, saya kira belum bisa, sudah bertentangan dengan Pancasila. Kalau perlu mereka dilokalisasi aja dulu, ya, dan diajar. Karena kita Sesuai dengan apa agamanya masing-masing itu tadi, Pak, agamanya ya? masing-masing dulu. Misalnya karena mereka mayoritas Islam tadinya jadi sesat, tolong diperbaiki oleh mereka. Tetapi kita perlu di tiap-tiap kebaktian, katakanlah mungkin di masjid, mungkin di gereja, dan kita tetap bersatu untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Kalau nanti sudah terlempar begitu, betapa dahsyatnya hal ini. Mereka kan siap untuk bunuh diri dan sebagainya. Nah, itu. Baik. Supaya itu jangan terjadi, kerjasama kita sangat baik sekali. Kan keagamaan kita ada di desa-desa dan di mana-mana. Supaya kita bekerja sama dan dikhotbahkan ataupun diberitahukan kepada mereka, disiarkan bahwa hal-hal seperti ini adalah sangat bahaya. Dengan globalisasi ini mengubah Pancasila kita. Kan itu mereka sudah menantang, sudah melawan Pancasila, apa yang mereka perbuat itu. Kalau saya sependapat, mereka jangan hanya diajar tapi dilokalisasi aja dulu. Oh, di dan satu perhatikan. tempat begitu, Pak, ya? Oke, dikumpulkan di satu Ya, tempat. di sana mereka dulu, terus diindoktrinasi dulu, diindoktrinasi. Memang jangan seperti komunis lah dulu dibunuhin ya. Kita ini kan hak asasi manusia, sudah itu juga dia berhak untuk hidup, Pak. Oke, jadi nanti Terima dari kasih. FKUB dengan pemuka agama hingga ke pelosok penguatan, Pak, sampai ya? Dewan adat itu tadi, melibatkan kita boleh tokoh bersama-sama adat saya juga. kira. Kita tidak usah pikirkan dulu, Pak. Agama Kristen itu beda dengan agama saya. Tidak usah dulu. Untuk kenegaraan ini kita bawa dulu agamamu, agamaku, agamaku. Yang sampai ateis tadi, Pak, ya? Oke. Jangan untuk melawan ateis ini. Coba Bapak bayangkan itu. Laki-laki dengan laki-laki kawin bagaimana ceritanya? Baik. Ya? Jadi mengembalikan Sodom dan Gomora. Ya, kalau kita, Pak. Jadi supaya hal itu tidak terjadi di Kalimantan Tengah, mari kita kerjasama dulu yang baik, Pak. Baik. Dengan akademi. Dan juga jangan lupa ya, kita juga menghargai kelebihan-kelebihan mereka, sehingga dia hadir sebagai manusia. Jangan-jangan tidak dihargai saja karena dia tidak ada harga, dia juga tidak menghargai. Oke. Misalkan saja, dia sekarang itu kan ada homeschooling ya. Homeschooling, rumah-rumah. sekolah di Setelah luar. kami selidiki, sangat hebat kurikulumnya itu, berjangka dan mungkin menciptakan manusia yang spesialis di situ. Nah, itu diadopsi aja, digabung, disinergikan Cari kepada yang sekolah bagus-bagusnya, formal Pak, ya? biasa. Pertanian luar biasa. Luar biasa. Tahanan Penduduk pangan. lokal kita sangat tertolong dengan pertanian mereka. Dengan kearifan-kearifan yang mereka tawarkan. Kenapa tidak dihargai begitu? Gitu. Lalu ideologinya yang kita betulkan. Oke, Yang jadi yang tidak mau dibetulkan, yang tidak mau dibinakan lah Dikirim istilah lah. apa ya? anunya apa? Istilah benar tidak benar konfrontatif juga istilah itu ya. Jadi yang baik-baik dari ajarannya Ya. kita adopsi saja. Ya. Oke, Pak Sabian tadi kan Pak Rusman dan juga Pak Puji menyampaikan bahwa mungkin pengaruh sistem pendidikan juga. Karena dulu kalau saya ingat, kalau saya mau kuliah, saya harus lulus P4 dulu, penataran Oh, iya. P4. Kalau sekarang kan Iya. mungkin nilai seperti itu. Tuh, Dan juga banyak hal-hal faktor ekonomi. Tadi mungkin negara ini dinilai yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin gitu. Banyak kesenjangan yang menjadi Iya, faktor. betul. Mungkin bisa komentar sedikit, Pak. Ya, betul Persoalan-persoalan itu sangat beralasan karena orang-orang yang kita anggap menyimpang dan lain pendidikannya tidak rendah. Mereka justru Dialognya tinggi. Mungkin mereka S1, S2, ada dokter dan lain-lain kan. Tinggi mereka. Jadi level berpikirnya sangat luar biasa. betulkah karena ada ketidakpuasan dengan sistem Nah, inilah mungkin negara yang ini? terjadi distrust ya. Ketidakpercayaan itu mungkin saja terjadi. Karena ketidakpercayaan itu dia membentuk alternatif. Antara lain bentuk aja negara sendiri. Misalkan saja. Tetapi kalau itu idenya yang sangat luhur, kebajikan yang kenapa ide itu kita rangkul memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tapi kan dengan konsep kita kemudian ditambah dengan konsep mereka. Jangan sampai mereka muak dengan Iya. katakan muak Iya. terhadap itu tadi. Katakan kita kan sepihak aja mengatakan salah. Jangan-jangan kita yang salah begitu kan. Karena itu tadi mereka justru datang dari yang educated Iya. malah, Pak, ya. Nah, ukurannya Pendidik. apa? Pancasila. Oh, oke. Kan Pancasila betul juga tidak sedikit itu para pejabat itu kan
yang dulunya jadi preman, jadi pejabat, itu berapa uang negara yang disikat. Atau Kan tidak jarang seperti itu. oke. Justru miris gitu, korupsi Iya. padahal mobilnya 11 gitu. Nah, itu. berapa sih gaji bupati? Tidak sampai 10 juta. Rumahnya kayak istana, coba. Jadi ini menjadi faktor-faktor pemicu juga Ya. sehingga ada kelompok-kelompok orang Masih juga ingat itu Ratu di ya. Banten. Banten Iya. kan? No, menggurita ini ponakannya ini dan lain. Bukan hanya harta tetapi juga membangun dinasti. Jadi ini Kan menjadi masyarakat muak seperti iya, itu. menjadi kemuakan sendiri kepada kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap sistem negara Ya. ini ya. Pak, Kira-kira kajian saya itu ada benarnya, tapi tidak semuanya benar. Oke, jadi kitalah yang menyaring gitu kan. kita adopsi ajaran-ajaran Kita yang baik menyaring, tadi. Baik, yang kalau salah dibetulkan. Oke, kalau Pak Sinaga tadi Ya. lebih Tapi- memilih untuk merelokasi ke satu Ya, tempat. artinya Ada itu satu teori sebenarnya. transformatif. Oh, oke, gimana? Ada Pak? satu hal, ini masalah ekonomi juga kan berperan di dalamnya, kemiskinan. Tapi saya minta kepada pemerintah ini janganlah ekonomi liberal ya. Iya. Kan begitu hebatnya sekarang di Jawa, tidak ada tenaga kerja. Tapi saya bukan memegahkan seseorang. Waktu zamannya Pak Soeharto, ekonomi kita adalah ekonomi pertanian, ekonomi kerakyatan. Sehingga dibangunlah pabrik gula, tidak harus membeli, beras dicukupkan, dan sebagainya. Sehingga kemerataan ekonomi sangat merata pada zaman itu, tidak ada keributan seperti ini. Tapi kalau ekonomi liberal lagi, ya makanya harus membeli supaya harga dan sebagainya. Itu globalisasi tadi, Pak. Iya, makanya saya bilang itu harus Globalisasi. dijaga dan kita waspadai. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Pak Syamsuri, Ya, terkait penelpon-penelpon tadi Pak yang ya sudah tadi menyampaikan ada Pak komentar. Sudirman tadi. Pak Sudirman Masra dari Sampit Dari tadi. Sampit. Bukan Pak Rusman. Saya dengar suaranya itu. Oh, Pak Sudirman ya. Ya, Sudirman. Saya kira kembali ke apa yang saya katakan awal. Daya tahan ya. Ya. Daya tahan rakyat. Ya, tentu ini negara ini kan keagamaan dikelola oleh juga. sebuah negara, sebuah manajemen. Bagaimana agar semua itu berjalan sesuai? Ya tentu sesuai dengan ranah dan tupoksi masing-masing ya. Tupoksi masing-masing. Harus memaksimalkan upaya. Dan segera. Act now, sekarang. Lakukan sekarang. Tindak sekarang. Dengan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Saya kira tiada lain ya banyak hal yang tentu solusinya dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kita ingin menjadi warga negara Indonesia, warga negara yang memang benar-benar menjadi warga negara yang baik, tetapi juga pemerintah juga memberikan contoh dan teladan Nah, yang contoh dan sebaik-baiknya. teladan. Oke, Jadi sebagai sekali lagi dalam bahasa agama Islam uswatun hasanah, berikanlah teladan. Tidak harus banyak ucapan, tapi teladan. Nah, barangkali ya tadi orang-orang yang terbawa arus sebagainya, mungkin ada ketidakpuasan dan sebagainya. Sekali lagi dia melihat keteladanan. Bahkan kita ya sebuah agama punya nabi ya. Nah, inilah yang harus diteladani sehingga bagaimana memilih sebuah negara. Jadi harus ada sosok begitu Pak ya. Sosok yang menjadi ini. Sekali lagi teladan. ini harus diselesaikan dengan segera. Oke. Semua pihak harus bekerja. Jadi harusnya sebagai warga negara Indonesia ikutilah aturan-aturan yang sudah Ya. dibuat Iya, oleh tentu. negara. Iya, Oke, iya. Pak Sabian, ini kan globalisasi ini juga mengancam generasi muda sebagai generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Jangan sampai kemudian terkontaminasi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada pesan khusus untuk mereka, Pak? Pesan khusus saya. Karena media sosial sekarang iya, kan informasi iya, sangat cepat iya. kalau kita tidak bisa saring dengan baik. Pesan khusus saya, kuasailah daya media itu apa saja untuk menyaring, memfilter sehingga kekuatan faktor intrinsik ini sangat kuat sekali sebagaimana dijelaskan oleh MUI tadi, oleh pendeta. Ya, faktor yang di dalam batin ini yang menentukan. Coba kalau mereka itu sekejap saja berubah niat, tidak menjadikan bom yang dirakit-rakit itu tidak diledakkan, ya kan selamat dunia ini. Kan faktor niat ini. Rohani. Tapi kan tidak segampang itu membalik telapak tangan. Nah, proses itu kan bukan hanya sejak anak muda, sejak baru menikah itu sudah diberi Didesain lah. dalam walimah Kayak seperti apa, ada pendidikan sebelum pranikah gitu Pak ya? Ya, itu diprogramkan aja pendidikan pranikah itu sehingga melahirkan anak yang moderat, anak yang ya pokoknya Pancasilais. Saya pikir Pancasila itu sudah harga mati. Itu kan ada berketuhanan. Siapapun kiai, pendeta mau setinggi apapun radikalnya terhadap bukan radikalisme ya. Radikal itu kan boleh saja. Tapi radikalisme yang tidak boleh. Keras terhadap boleh itu. Sudah itu ada berkemanusiaan, berpersatuan,
berkerakyatan, berkeadilan lengkap itu. Jadi harga mati Pancasila itu. Nah, ditanamkan pranikah, lahir anaknya, jadi remaja, remaja 1, remaja 2, remaja 3, kemudian dewasa, kemudian terus seperti tongkat estafet dan terciptalah dari rumah tangga yang terkecil sampai rumah tangga terbesar sampai rumah tangga negara. Oke, Masyarakat dan baik. negara. Fondasi kuatnya harus ada di lingkungan terkecil Ya. keluarga. Oke, baik. Sudah ada di segmen terakhir, Bapak-bapak, tidak terasa diskusi ini semoga kita harap Iya. bisa memberikan pemikiran buat masyarakat kita untuk jangan keluar jalur gitu. Ya. Pak Syamsuri, ada harapan gitu berkaitan dengan topik perbincangan hari ini, Ya. Pancasila versus globalisasi Ya. untuk wilayah Kalimantan Tengah. Ya, setiap umat beragama hayati dengan benar keyakinan agama masing-masing. Kemudian amalkan dengan sebaik-baiknya, dan kita semua adalah bersaudara, bersaudara sesama makhluk Tuhan, Ya. bersaudara sebangsa dan tanah air, bersaudara sesama pemeluk agama kita masing-masing. Kalau itu kita lakukan, kita saling hormati dan saling menghormati negara dengan rakyatnya, saling sama-sama memahami tupoksinya, negara kita, wilayah kita aman dan damai. Indah, Pak ya. Indah. Oke. Hayati dan amalkan ajaran agama masing-masing lalu kemudian bersatu bersaudara. Ya. Pak Syamsuri, terima kasih. Pak Pendeta Sinaga. Ya, saya sependapat tadi dengan Pak Mu ini, ya, supaya kita menguatkan di mana kita sebagai orang agamawan, supaya kita menguatkan mereka, supaya mereka tidak tersesat jalan, sebagaimana yang kejadian-kejadian sekarang. Tapi saya, yaitu sarankan ya, kesempatan ini, supaya pendidikan itu diperhatikan. Pendidikan itu jangan ada istilah radikalismenya. Pendidikan itu salah satu contoh. Kita boleh membunuh orang kafir. Yang kafir yang mana? Kan gitu. Iya Pak ya. Nah, ini kalau saya mengatakan ya Gafatar inilah kafir itu. Salah satu contoh ya. Pendidikan itu budi pekerti. Supaya mereka diajarkan jangan hanya agama tapi budi pekerti secara umum. Bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berbudi pekerti. Bangsa Indonesia yang sejak dahulu. Saya dulu orang Batak ya. Tetapi kenapa saya agak lembut sekarang? Karena belajar budi pekerti dulu. Di mana bumi dipijak di situ langit Di dijunjung sini ya. supaya jadi pengaruh. Pembauran. Oke. Dan teristimewa, saran terakhir, kita bekerja samalah para agamawan dan akademisi supaya hal-hal apa yang saya dengar dari Pak Junedi tadi tidak akan terjadi. Oke, baik. Ya, dengan para pemuka-pemuka Dayak di sinilah. Saya kira kita nggak keberatan dengan hal itu. Kita bekerja sama di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. di situ langit dijunjung. Berarti kita juga mempunyai handle atau milik Kalimantan Tengah ini, dan kita menjadi orang Kalimantan Tengah. Oke. Demikian saya kira. Baik, mungkin contoh simpel kalau budi pekerti sekarang kalau orang anak muda manggil yang tua manggil nama aja Pak ya. Nah, itu pengaruh globalisasi juga. Dr. Sabian Usman menutup diskusi hari ini. Oh iya, harapan saya yang paling utama, peliharalah Pancasila. Tapi memelihara Pancasila itu Pancasila yang dinamis. Jangan Pancasila yang jalan di tempat. Ya. Memang beberapa waktu yang lalu kan ada penataran. Kita merasa terbantu dengan penataran itu. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Coba kita bentuk-bentuk yang penataran itu yang antara lain mungkin nilai-nilai globalisasi masukkan di situ. Sehingga anak muda itu bersemangat. Dinamis, Iya. segala sesuatu yang up to date, Iya. terbaru, aktual sampai ke Iya. dalam Jadi rohnya tetap Pancasila, Iya, betul. tetapi globalisasi dan globalisasi ini kan, jadi pergerakan lokal dengan dunia ini harus kita korelasikan sehingga Pancasila itu rohnya tetap hidup tetapi dinamis. Cukup. Jadi tidak ketinggalan. akademisi juga punya Ya, jadi peran semangat, sana, Pak ya. anak muda semangat, dia bangga dengan Pancasila Betul. karena tidak ketinggalan zaman. Karena kalau menyampaikan Pancasila secara teoritis dan saklek juga, ya gitu-gitu aja kan. jadi ya, harus iya. dinamis Iya. dan jangan jalan di tempat. Iya. Oke. Ya. Kira itu ya. Menarik sekali diskusinya dan semoga juga masyarakat juga masih ingat 5 sila Pancasila Pak ya. Wah, sekarang kan udah lupa. 1, 2, 3, 4, 5. Udah lupa. Terima kasih Pak Sinaga, FKUB Ya, Kalimantan Tengah, Pak Sabian Usman, FKPT Kalimantan Tengah, dan juga Pak Syamsuri Yusuf dari MUI Kalimantan Tengah. Kita harus tutup perjumpaan kita malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Neni Maria undur diri. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa. Oke, thank you.